Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yalti Sambo Official. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih semoga masalah kasih doanya lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang lagi terlilit hutang piutang semoga Allah mudahkan dalam membayar. Yang terlilit pinjol segera ini ya, segera report polisi. Terus yang lagi bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kaisam kayak tukang obat, banyak doanya, nggak apa-apa, berdoa itu gratis ya kan. Ada tuh requestan Kaisam kalau berdoa dipanjangin, yang utangnya kok belum didoain. Ada aja matua kaplak ini kalau gibah sama Kaisam wis pasti paling jempol ini kan, dosa ditanggung sendiri-sendiri aja ya. Ada lagi tuh yang ngomong kayak Tisam, saya sariawan terus ya kan, hati-hati ya, makanya minum air putih yang benar ya, jangan sampai dehidrasi. Biasanya kalau sariawan terus tuh biasanya kalian tuh nahan amarah, jadi panas dalam ya, makanya jangan sewot aja sama majikan itu. Hari itu sebenarnya gibahnya banyak sekali cuy, nggak tahu nih ya handphone kayak Tisam itu cukup nggak memorinya ya. Kalau misalkan cukup ya mungkin ada 3 video ya hari ini. Wih sore. sebentar tak ngoceh dulu ya. Hari ini ada yang request kayak Tisam, gimana tuh kabarnya Mbak yang ngambil duit di ATM tuh, akhirnya gimana dia? Oke cuy, alhamdulillah kemarin itu terakhir chat kayak Tisam itu pagi ya. Pagi itu kayak Tisam selalu mantau ya. Hai, gimana? Nomornya udah checklist. Itu artinya sudah dipokingkan. Mungkin buat kalian yang belum tahu kasusnya, kalian bisa nonton ya di video kayak Tisam sebelumnya. Jadi garis besarnya aja, jadi si pekerja migran ini jaga si Uce yang lumpuh, terus dia mendapatkan akses bisa ngambil ATM-nya si Uce ini, dan dia tahu PIN ATM-nya. Dia itu kalau misalkan malam ya, Uce-nya tidur, dia keluar dulu dan untuk ngambilnya itu 3.000, 2.000, 3.000, 2.000 gitu coy. Jadi nggak terlalu banyak. Nah akhirnya si pekerja migran ini apes ketahuan sama susternya si Uce-nya. Ini susternya menemukan kertas HSBC yang ada di meja. Dia curiga, loh kok kamu di jatah pemerintah tapi pengeluaran kamu kok banyak sekali ya kan. Akhirnya si Suca ini karena atas suruhan si perawat ini melakukan poking polisi ya cuy ya. Dia bertanya sama si Cece-nya, Cece kamu tahu nggak, karena saat panik si Cece ini nggak ngaku cuy. Nah saat itu si Suce-nya bawa temannya dan si Cece ini ke HSBC untuk meminta rekening korannya atau print out-nya. Dan itu bisa dikasihkan ke Suce-nya itu 2 hari setelah pelaporan. Otomatis kemarin itu sudah dapat reportnya. Mungkin si Suce-nya ngelihat wah terlalu banyak sekali ini kan. Akhirnya si pekerja migran ini saat ini sudah tidak aktif. Itu artinya otomatis si pekerja migran ini sudah diangkut polisi. Keren banget sih mbak kamu itu. Nah kebetulan 2 hari ini juga dia koordinasi ya sama Kaisam. Kaisam awas, Kaisam itu jadi sindikatnya, nanti Kaisam dicurigain. Ngapain dicurigain, orang Kaisam nggak ngambil duitnya dan nggak ngapa-ngapain. Kaisam hanya mengarahkan, oke, nggak usah khawatir, sebelum polisi datang kamu harus melakukan pengakuan sama si Suce ini. Nah detik-detik pengakuan ini ya yang menjadikan pembelajaran untuk kita. Kok apakah ada rasa deg-degan di hati kalian gitu kan, sudah ngambil? Jujur sama kayak Tisam sih sekitar 50.000 Hong Kong dolar, tapi ini terjadi dari bulan 12. 3.000, 4.000, 3.000, 4.000 gitu cuy. Dan di bulan kemarin aja ini pengeluarannya yang terdaftar itu 40.000. Apakah mungkin cuma 50.000 Hong Kong dolar? Ampun. Motifnya apa Kaisam? Motifnya karena rentenir. Paspornya juga ada di Pegadaian Yunlong ya si pekerja migran ini. Berarti pegadaiannya ini bangkrut ini. Orang nggak bisa nebus, masuk penjara. Makanya jangan jadi rentenir ya. Potensi uang ini nggak kembali, ini gede banget karena pekerja migran di luar sana big problem. So big problem. Jadi buat kalian yang menggulingkan uang ya untuk mendapatkan penghasilan profit yang gede, ini justru banyak yang hancur karena banyak dibawa kabur duitnya. Jangankan dia Kaisam, teman saya aja bawa kabur duit saya. Sabar. Uang itu punya siapa? Punya Allah. Ya udah, mungkin Allah mengambil rezeki kita dengan caranya seperti ini ya. Udah ikhlasin aja, yang penting rezeki berkahnya dia ngalir ke kita ya enggak, dengan cara kita selalu diselamatkan pekerjaannya, selalu sehat, yaitu adalah balasan kamu dijolimi. Kayak sama ketawa ya, lucu kalian tuh.
udah diajarin berapa kali masih aja ketipu aja, apalagi tuh ketipu-ketipu di penjualan online itu. Kaisam, saya ketipu part time, orang part time aja nggak boleh, kamu ngejalanin part time lagi, hilang duitnya 300 karena modusnya ya sama aja tuh, yang ambilin paket barang dulu terus suruh bayar dulu kan on ya. Kalian tuh kapan pinternya? Orang kita nih cari part time butuh duit gitu kan, bukan modalin orang gitu kan. Ampun. Awas tuh, denda part time berapa? 2 tahun. Sel Prodeo ya. Dan dendanya 50.000 Hong Kong dollar. Apakah banyak Kaisam yang ikut-ikut part time ini di Sel Prodeo? Banyak. Kalau nggak percaya masuk penjara dulu sana. Nauzubillah min dalik ya, makanya ya udah yang anteng-anteng aja kalian tuh kerja ya kan. Terus apalagi tuh nyampe mana tuh? Nah akhirnya cuy ya, 2 hari yang lalu ini setelah pulang dari HSBC, Kaisam itu ngomong nggak ada jalan lain, kamu harus ngaku. Iya Kaisam, bismillah saya ngaku, akan ngaku. Terus dikasih waktu 3 jam lagi sama Kaisam. Gimana kamu udah ngaku? Bentar Kaisam, saya lagi ngumpulin keberanian. Nyolong duit aja berani, kamu tuh ngaku aja nggak berani. Nah ini ya kadang tuh jiwa-jiwa pengecut pekerja migran tuh seperti ini gitu kan. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim Kaisam, saya siap. Di jam 5 sore dia ini udah mulai cuy ngaku. Suce muisi ya kan. Akhirnya dia ngomong kalau misalkan saya yang ngambil. Respon Suce-nya apa yang terjadi? Nangis. Dia masih tetap tidak percaya kalau itu Cece-nya yang ambil. Kamu nih pasti ada yang nyuruh katanya. Siapa yang nyuruh kamu katanya? Kamu jangan mau di penjara sendiri. Kamu harus ngomong. Ya kan? Kayak di temennya enak aja. Ya kan? Akhirnya disuruh sama Suce-nya untuk ngaku siapa yang nyuruh kamu kayak gini. Kenapa kamu tuh ngambilin duit saya katanya. Kamu kurang apa? Ya itu tadi motifnya karena kredit rentenir dan judi online. Dia berharap dari judi itu dia bisa menutup uang yang diambil dari Suce-nya cuy. Padahal ternyata dia itu juga masuk ke lubang kehancuran juga ya. Setelah titip pesan sama Kaisam, nanti kalau misalkan saya udah nggak aktif Kaisam, hubungi keluarga saya. Tapi jangan kasih tahu kalau saya ngambil duit majikan. Kira-kira kasih tahu nggak nih ke keluarganya? Kasian ya ibunya, kalian tuh mikir ibu kalian nggak sih? Ya kan? Tapi Kaisam nggak akan ngubungin, biarin aja. Biar keluarganya nyariin. Toh nanti juga dia kirim surat ke KJRI pastinya ya. Kalau misalkan nanti nama Kaisam yang didaftarkan, nanti Kaisam kasih anak untuk visitor ke sana ya. Siap-siap nih buat kalian yang pengen jenguk di penjara, Kaisam kasih kesempatan kamu untuk merasakan bagaimana sih nengok teman kita yang ada di penjara. Buat kalian yang susah sekali untuk bersyukur, ayo sini gabung sama Kaisam. Kaisam kirim kamu untuk nengokin mereka ya di Sel Prodeo ya. Nah buat teman-teman Kaisam yang di rumah sakit juga nanti hari Minggu besok ya ada kunjungan penjara kunjungan rumah sakit di Rumah Sakit Queen Mary ya. Buat kalian yang pengen dijenguk silakan chat Kaisam. Mau dibawain apa ya? Ada tuh menteri kunjungan rumah sakit. Wis mantep ini Gen 1 2 3 ini kompak ya kan, mencari kebaikan untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah kecanduan kayak gitu ya cuy ya, jadi hati kita tuh adem, bener nggak sih? Masya Allah ya. Tapi Kaisam juga manusia yang keterbatasan ya, kadang juga Kaisam juga mengecewakan orang ya, sama aja ya. Untuk itu Kaisam minta maaf barangkali Kaisam ada sedikit banyaknya mengecewakan yang kecewa mungkin yang makanya sekarang Kaisam alihkan untuk membantu pengambilan paspor di rentenir. Kaisam tuh udah males ya, jadi Kaisam itu alihkan mendingan nengok teman-teman kita aja yang di rumah sakit gitu kan. Aduh. Nah udah mungkin itu aja ya cuy ya. Jadi saat dia itu sudah ngomong sama Suce-nya ngomong ya udahlah, si pekerja migrannya itu malah menantang Suce-nya, apakah sekarang saya harus capye, harus menyerahkan diri ke polisi? Kata Suce-nya nggak usah katanya, nanti besok juga ada polisi yang kesini katanya. Dan terakhirnya kemarin saat Kaisam cek lagi kondisinya itu sudah checklist, itu artinya di pagi hari dia sudah diringkus polisi untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk perbuatannya. Ada 2 tipe majikan ya cuy ya. Yang pertama majikan mungkin mempekerjakan si pekerja migran ini tanpa digaji. Apakah itu ada kasusnya? Ada. Jadi si majikan ini karena merasa uangnya sudah diambil ya sama si Cece-nya, jadi dia ini dari gaji gitu kan, dipotong sampai berapa puluh ribu diambil, yaitu dari pemotongan gaji. Tapi ada juga yang kayak tipe Suce ini, dia nggak mau, udah saya takut trauma dan lainnya gitu kan, lebih baik saya hilang 50.000 asal dia di Sel Prodeo. Itu ada. Dan kejadian di pekerja migran ini berapa Sel Prodeonya Kaisam ya kita nggak pernah tahu gitu kan, tergantung hakim
untuk menimbang, menindaklanjuti pelanggaran pekerja migran ini ya. Tapi kalau misalkan pencurian ringan ya cuy ya, nggak lebih dari 3 bulan. Tapi kalau misalkan sudah kasusnya gede kayak gini, ya kita nggak pernah tahu gitu kan. Mungkin 1 tahun, 2 tahun. Sekarang pertanyaannya, kamu kuat nggak tanpa handphone di dalam sel Prodeo 2 tahun? Kaisam sih nggak mau. Buat kalian yang yang mau nyoba di sel Prodeo silakan contoh. Tapi untuk teman-teman Kaisam kayaknya sih udah pintar ya, udah kaya raya juga nih kan, Masya Allah. Jadi nggak perlu ya uang majikan, kita bertahan dari gaji kita sendiri. Oke, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi endingnya mbaknya di Jokam. Bye bye.